ya. Karena lama di balik di Bandung nih. Insya Allah mun saltik mah tiasa. Wah, mantap. Ini MC-nya mah manggut-manggut aja lah, kira-kira gitulah ya artinya ya. Ya, dan beliau adalah istri dari Bapak Jiwana Burhanuddin. Kemudian beliau memiliki 3 buah hati, yaitu yang pertama adalah Mas Azam, yang kedua masih ingat nggak nih? Yang kedua Mbak Afifa, yang ketiga Teh Nisa. Ketiganya adalah homeschoolers. Salah satu sekarang sudah di pesantren ya Bun ya. Nah, yang duanya itu adalah homeschooling dan ini menjadikan beliau juga aktif di komunitas homeschooling di Balikpapan. Kemudian beliau pun aktif sebagai pengurus Himpunan Psikologi Wilayah Kaltim dan psikolog asosiat di Biro Psikologi yang ada di Balikpapan. Dan juga beliau aktif sebagai narasumber nih di berbagai Zoominar. Jadi insya Allah ilmunya udah biasa ya Bun ya, ngomong ya Bun ya. Insya Allah mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan baik dan diterima oleh kita juga dengan baik. Amin. Baiklah, kepada Bunda Reni, saya serahkan ini langsung ya layar dan mic-nya. Insya Allah kami siap menyimak. Mudah-mudahan teman-teman pun siap menyimak dan pastikan menyimak karena nanti di akhir sesi itu akan ada kuis berhadiah e-money, electronic money. Oke, semoga jadi penyemangat nih ya untuk semakin fokus ke acara ini. Mari, Mangga, Mbak Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. suaranya bagaimana ya? Tadi belum ngecek dulu. Suara aman? eh Agak jauh. Agak bindeng ya Bunda Reni, tapi kedengeran sih. Kalau dengan begini bagaimana? Lebih jelas yang kedua ya teman-teman ya. Insya Allah Oke. lebih jelas yang kedua. Tapi bindengnya tetap ya. Jadi memang qadarullah. Iya, iya, iya. Nanti kalau tiba-tiba ada yang mengagetkan, ya udahlah, mohon maaf lah ya. Uhuk gitu. Insya Allah. Kayaknya emang lagi berjamaah Mbak Ren, se-Indonesia ini. Aduh. Ya. Ya, begitulah ujiannya di awal Ramadan sampai sekarang masih. Ya, Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah masih kita udah, ya Allah cepet banget ya. Nggak terasa udah 11 ini ya. Hari 11 hari ke-11 Ramadan dulu rasanya kayak lo kok udah 11 aja ya, Masya Allah. Kayak belum ngapa-ngapain, aduh. Udah mau tutup lagi Ramadannya. Satu sisi, kalau saya pribadi antara sedih bahagia, sedih karena jangan dulu dong gitu, karena belum 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 bahagia karena ntar lagi mau ketemu anak lanang gitu, insya Allah. Ya begitulah. Ya, bunda-bunda salehah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Tema kita pagi ini sebetulnya em, sangat terwakili oleh Ramadan itu sendiri, sebetulnya Ramadan di mana kita menjadi hamba yang tanda petik dipaksa untuk bebersih, membersihkan diri, diberi kesempatan. Kalau dipaksakan konotasinya negatif ya, tapi kalau diganti mindsetnya biar lebih bahagia itu diberi kesempatan besar untuk eh, mendapatkan bonus-bonus besar, membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan semua gitu. Sehingga jadinya bersemangat gitu untuk mengejarnya. Jadi Ramadan itu sendiri sudah menjadi satu kompleksitas untuk kita berbicara apa yang akan kita bicarakan pagi ini, insya Allah. Lantas, em, memang mungkin bawaannya ketika Ramadan ya, nggak tahu. Saya ngerasanya kok kayak masih pelan, sendu. Apakah lagi batuk ini atau saya aja yang ngerasa seperti itu? Sendu gimana Mbak Ren? Kayak antara baru bangun atau sudah ngantuk lagi atau gimana ini ceritanya? Maksudnya untuk hari ini atau sepanjang Ramadan ini? Untuk hari ini.
Oh, untuk hari ini memang adem ya, panas tapi adem. Teman-teman gimana? Kalau di tempat aku cahaya matahari masih ada, tapi udaranya adem, adem pisan. Ini Balikpapan kayaknya nggak terlalu terik juga, nggak terlalu apa namanya, nggak hujan, panas. Ya begitulah ya. Tapi dibilang adem nggak juga sih Balikpapan gitu loh. Iya. Ya insya Allah. Jadi kayaknya ini harus di charge up dulu gitu. Biar tuh Samarinda juga adem gitu. Alhamdulillah. Ini biar bersemangat kayaknya harus lari-lari dulu gitu ya keliling lapangan. Biar pemanasannya dapet gitu. Enggak ya? Iya, kayaknya ini harus disemkan dulu pikirannya supaya tune in. Oke. Jadi ini yang hadir ada orang ya. Oke, baiklah. Mungkin nanti boleh raise hand atau open mic. Jadi kita coba mencairkan suasana dulu, gerak-gerak dulu, senam-senam dulu gitu ya, supaya semangat gitu. Nih ya, kita mau ngetes nih seberapa konsentrasi pagi ini. Karena pagi ini insya Allah pengennya sih main aja lah ya. Main tapi ya mudah-mudahan jadi bermain yang memberi semangat gitu. Biar tidak menjadi kaku badannya gitu. Biar tercharge. Seberapa konsentrasi, siap-siap ya. Mungkin bunda-bunda yang lagi sambil mengerjakan yang lain, gak apa-apa, silahkan. Tapi mohon disimak. Jadi ini ada satu permainan. Permainan ini untuk mengetes seberapa konsentrasi dan seberapa tune in yang ada di sini. Oke, siap? Perhatikan ya, saya akan bertanya tentang berapa banyak donat yang saya makan. Wow, Mak Melinda udah senyum-senyum aja nih. Aduh, sak guru sa ilmu tong tong ngeganggu ya. Insya Allah. Siap ya, yang mau ikutan boleh buka layar. Nah, jadi nanti kalau misalnya tune in, angkat tangannya, raise hand-nya cepet-cepetan, oke? Tapi ini belum ada hadiahnya ya. Belum ada hadiahnya ini, mah baru untuk menyemangati awal aja dulu. Oke, coba tebak seberapa banyak donat yang saya makan. Siap? Nah, perhatikan clue-nya. Clue-nya ada, perhatikan pertanyaannya. Oke, siap ya? Berapa banyak donat yang saya makan? Hap, 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 hap. Ada berapa? Nah, lo kagak ada yang angkat tangan. Kecepatan. Cepetan ya. Ada yang, ada yang jawab tuh, Bu Rahma. Gak ada katanya. Salah. Nggak apa-apa, guessing juga. Bener nih, nggak ada yang kelihatan. Oke, kita ulang lagi ya. Perhatikan clue-nya. Clue-nya adalah, perhatikan pertanyaannya. Oke. Ada berapa donat yang saya makan? Hap, 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 hap. Ada berapa ya? Salah, bukan 8 berarti Kak. 7. Bukan 7. 4, 6, bukan 6. 4. Bukan 6. Bukan 1. Tetot. Ah, ini kayaknya belum pada tune in ini. Clue-nya adalah, clue adalah, apa salah ya? Clue-nya adalah, perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Clue-nya adalah, perhatikan pertanyaannya. Oke, ada berapa donat yang saya makan? Hap, 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 hap. Nggak tahu. 1, salah. Nggak ada, benar. Kayaknya udah dapat clue-nya tuh. Ayo. Benar-benar, 0. Terakhir ya, terakhir ya. Terakhir, perhatikan. Clue-nya adalah perhatikan pertanyaannya. Oke, ada berapa donat yang saya makan? Yap. Hap.
Hap, 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 hap. Ada berapa ya donatnya? Nol, salah. Ayo. 5. Salah. 1, 2, bukan. Ada yang bisa jawab dengan tepat? Tadi yang udah jawab 0 berarti kebetulan ya? Banyak. Salah. 6, bukan. Tadi yang jawab 0 bener berarti kebenaran ya? Wah, gaci nih. Hmm. Terakhir deh, terakhir. Perhatikan clue-nya. Perhatikan pertanyaannya. Oke. Ada berapa ya donat yang saya makan? Hap, hap, hap. Berapa ya? 1, bukan. Deng, deng. 2, benar. Coba, Mbak Nisma. Mbak Nuni bukan 3. Mbak Nisma tadi jawab 2. Open mic, please. Coba dijelaskan. Kayak gimana dapat 2? Aduh, kalau aku ngitung berapanya nggak sih Mbak? Yang mananya yang dihitung? Kata berapanya? Pertanyaan yang mana tadi yang diperhatiin? Ada berapa donat katanya, kan ada berapa ya, donatnya 2 kali menggunakan kata berapa Mbaknya, gitu nggak sih? Jadi lebih tepatnya adalah pertanyaan setelah makan donat. Gitu. Oh Berapa gitu. ya? Berapa ya? Iya. Berapa ya? 2. Gitu. Gitu. Cluenya adalah perhatikan pertanyaannya. Oke, Ini kayaknya alhamdulillah. tebak-tebakan yang biasa aku lihat di IG deh. Ini kayak begini modelnya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Buddha-Buddha. Sudah mulai panas sepertinya. Alhamdulillah. Nanti kita akan ada permainan lainnya yang juga sama serunya. Kita mulai masuk aja kalau gitu ke tema kita pagi ini, insya Allah. Semoga sudah tersenyum kan ya. Kalau sudah tersenyum dalam ilmu psikologi itu insya Allah mangkoknya udah ready gitu untuk diisi. Gitu, insya Allah. Jadi ngomongin donat ya, aduh. Salah saya ini. Izin gimana nih bagi layar atau dari Mbak host materinya boleh Mbak gimana? Boleh, boleh. Apa dulu? Oke. Aduh maaf. Ya, baik. Jadi insya Allah sambil menunggu, insya Allah materi hari ini tuh sudah pernah disampaikan juga sekitar 4 tahun yang lalu, Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Ada Mbak Nuni di sini. Mbak Nuni, alhamdulillah mungkin Mbak Nuni beberapa materi ingat karena sudah pernah dibawakan bersama-sama. Baik, Ramadan sebagai penguat jiwa. Insya Allah. Lanjut Mbak. Lanjut saja. Ya, insya Allah di sini boleh di full screen Mbak, kepotong. Ya, Mbak Nuni. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Terus ya Mbak ya. Oke, sebentar.
Gimana Mbak Aul? Bisa? Sebentar Mbak Ren ganti itunya, ganti open width-nya biar bisa full screen. Oke. Sip. Oke. Nggak bisa Mbak Ren dari sini, nggak ada Ah, group view-nya, iya. Boleh aku dijadiin host. Apa nanti aku share dari sini? Boleh Mbak. ya. Tadi tuh saya coba buka dari sini dulu ya sambil. Saya nggak bisa ini ya, nggak bisa berbagi ya Mbak, karena bukan co-host juga bukan host. Iya, atau Mbak Reninya yang dijadikan host, Mbak. Udah Mbak Ren. Saya coba share screen. Bismillah. Bismillah. Sabar sebentar. Baik. Iya. Apa kayak? Ya ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, serta Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ini ada di Ali Imran ayat 133 sampai 135. Lalu dalam kriteria Ali Imran itu kriteria takwa. Jadi sebetulnya kan dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa itu untuk mencapai takwa. Takwa itu dikatakan bahwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Ya, jadi Bunda, seperti ilustrasinya ya di dalam tema yang diusung pagi ini. Sebagai Bunda tentunya dengan segudang dan kompleksitas kegiatan, kemudian kewajiban untuk membersamai anak-anak dan keluarga, apalagi dalam bulan Ramadan ini, tentu penuh
dengan lika-liku dan segala hal yang membuat kadang emosi semakin tersedot. Benar apa benar? Ketika ada capaian untuk target-target pribadi, mulai dari tilawahnya, mungkin hafalannya, mungkin tahsin tajwidnya yang ingin diperbaiki, perbaikan sholat. Tapi tatkala itu semua dibenturkan dengan amanah lain dalam peran domestik sebagai seorang bunda, lantas itu mulailah menggoyang-goyang perasaan ya, mengaduk-aduk perasaan, mulai dari ada senangnya, ada sedihnya ya, ilustrasinya seperti yang ada di gambar inilah ya, sampai marah yang memuncak. Wah, kenapa justru ketika Ramadan ujiannya jadi kerasa semakin berat ya gitu. Ya, ternyata karena itu tadi kita punya harapan, kita punya keinginan, tapi kita nggak bisa mencapai itu gitu, tidak bisa menyamakannya. Emosi kita bermain di sini. Nah, maka dari itu kita perlu memanage emosi yang kita punya. Supaya apa? Ya, supaya tetap dalam kondisi stabil, tetap dalam kondisi aman gitu ya. Insya Allah. Tapi kita perlu tahu dulu sebetulnya emosi itu apa. Jangan-jangan sampai di titik ini pun kita belum begitu paham gitu. Kalau mendengar kata emosi, eh, konotasinya udah langsung marah-marah, temperamental, kesel. Padahal emosi itu banyak gitu. Tidak hanya marah, kesel, eh, apa namanya, jengkel, tapi juga yang lain. Dalam pengertiannya, emosi itu menurut Crow dan Crow mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungannya dan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup. Dalam pengertian lain, sebetulnya emosi itu berasal dari kata emosfere. Emosfere itu artinya yang menggerakkan begitu. Sehingga emosi itu adalah yang menjadi alasan bergerak gitulah ya. Lalu emosi itu juga adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dalam diri seseorang akibat adanya rangsangan baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Nah, ini singkatnya aja kalau tentang banyak lagi pengertian emosi banyak sekali. Bagaimana dengan manajemen emosi? Manajemen emosi itu apa sih? Sebetulnya adalah cara untuk memproses emosi yang kita punya dalam menghadapi suatu masalah. Penting mengelola emosi karena apa? Untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Kemudian menghindari pertikaian, mencegah menyakiti perasaan orang lain, apalagi dalam bulan ini ya. Jangan sampai kita apa namanya tanpa sadar dan tanpa bermaksud eh, karena kita yang kurang cerdas atau karena kita yang kurang terlatih mengelola emosi kita, kita nyenggol perasaan orang lain gitu. Dengan kita memanage atau mengelola emosi itu pikiran dan hati kita lebih tenang gitu. Sehingga nanti akan dikaitkan juga nih di dalam pembahasan ini mengenai mindful gitu ya, mindful. Mindful tuh saya mungkin kurang tepat eh, pengertian mindful parenting itu dengan pengasuhan yang penuh kasih sayang, tapi kok kayaknya itu gitu ya. Ya mohon dikoreksi lah kalau saya nggak pas nantinya. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian penting mengelola emosi itu juga untuk apa? Menjauhkan dari hal buruk dan menghindari berbagai penyakit. Wah, nggak main-main loh. Emosi bisa berujung pada penyakit. Alhamdulillah kemarin saya mengikuti kelas psikologi pemaafan dari Kang Asep Hairul Ghani ya, Masya Allah. Di situ memang dari bagaimana memaafkan itu bisa menghindarkan kita dari penyakit jantung gitu. Ternyata memaafkan itu untuk diri kita sendiri gitu ya, bukan untuk orang yang mungkin berbuat salah pada kita. Itu hanya intermezzo saja. Kita lanjutkan dulu. Jenis-jenis emosi itu di sini dibagi dua besar saja, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu adalah emosi yang berhubungan dengan perasaan yang pasti menyenangkan.
Sedangkan emosi negatif sebaliknya, perasaan tidak menyenangkan, juga mempertimbangkan situasi sebagai suasana yang mungkin berbahaya atau perlu daya penanganan atau daya coping dari diri mereka. Nah, jenis-jenis emosi, kalau emosi dasar manusia yang kayak kita ajarkan kepada anak-anak itu ya paling tidak ada 8 emosi dasar. Terwakili mungkin dengan gambar-gambar smiley di depan. Ada takut, kaget, senang, bahagia, apa? Senang tuh happy, bahagia, marah, sedih mana ya? Oh, iya, sedih, terkejut. Ya, begitulah. Lanjut. Mengelola emosi dengan cerdas itu perlu memahami dulu kehidupan emosi diri kita sendiri. Lalu kita perlu memotivasi diri sendiri. 3 hal untuk mengontrol, menangguhkan, dan mengarahkan. Apa? Mengontrol, menangguhkan, dan mengarahkan. Ini inti dari mengelola dan mengatur sebetulnya. Lalu kita juga perlu untuk memahami kehidupan emosi orang lain. Orang lain di sini siapa? Terutama ring 1 ya. Ring 1 di rumah kita nih. Pasangan, suami atau istri, kemudian anak-anak. Mungkin kalau yang di rumah ada dengan asisten rumah tangga, asisten rumah tangganya. Mungkin kalau yang di rumah ada bersama orang tua, ya orang tua, ya dan seterusnya gitu. Intinya ring 1 aja. Juga mengelola emosi itu perlu menjalin relasi antar individu dengan matang. Matang artinya dengan dewasa. Bagaimana kita dengan anak-anak? Nah, ini dia nih, kita dewasa, insya Allah. Dewasa nggak, Bun? Bun? Andai saya boleh mengaku saya masih 5 tahun, saya 5 tahun aja lah. Tidak bersalah ya kalau 5 tahun ya. Masya Allah. Jadi apa ya, leluconnya itu tua itu pasti, dewasa itu pilihan ya. Ya, jadi ingat menjalin relasi antar individu dengan matang. Matang artinya dewasa. So, kalau kita nggak matang ya gitu deh, gitu kan ya. Lanjut, ciri-ciri orang yang tidak mampu mengelola emosi. Ini nih, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita yang ada di sini. Sering berkata keras dan kasar pada orang lain, terutama yang terdekat ya, mungkin pada anak-anak gitu ya. Melakukan tindakan kriminal atau tindakan kejahatan, dendam, merencanakan jahat pada orang lain, terus nah ini apa lagi nih? Melarikan diri dengan narkoba, minuman keras, naudzubillah. Marah dengan merusak atau melempar barang. Aduh, ini dia. Bun, masih ada yang suka banting pintu nggak kalau lagi marah? Sayang pintunya, Bun. Yang pintunya. Ntar tambah marah lagi ya udah dibanting terus rusak tambah marah kita kan ya Allah. Padahal yang banting siapa coba? Masya Allah. Atau malah menangis dengan larut dalam kekesalan yang mendalam. Nah, ini cenderung menyakiti diri nih kalau yang terakhir ini gitu. Cara untuk meredam emosi, ya diantaranya rasakan yang orang lain rasakan. Nah, ini harus betul-betul berlatih ya, artinya melatih empati. Ini juga yang sebetulnya perlu kita kembangkan pada anak-anak kita. Kita butuh menenangkan diri, menenangkan hati kita di tempat yang membuat kita nyaman gitu. Aduh, aku tenangnya kalau ke pasar. Ah, itu lain ya, itu modus. Atau ke mall gitu. Oh, tidak. Mencari kesibukan yang disukai gitu. Uh, emang sukanya masak ya masaklah Bun. Kemudian kalau emang sukanya apa ya, misalnya bersih-bersih, ya bersih-bersih gitu. Kalau sukanya tidur gimana Bun? Eh, Ini kalau tidur tuh antara dua sih agak bedanya tipis gitu. Antara melarikan diri gitu ya, flight gitu, atau memang capek.
Ya itu, jadi itu abu-abu tuh kayak gitu ya. Lalu kalau emang butuh sekali, kalau emosi bersih rumah saya, wah Bu, boleh deh ke rumah saya. Aduh. Ini kalau memang dibutuhkan, boleh kok, nggak salah kok kita itu mungkin mencurahkan ya pada orang yang dipercaya ya. Dan sekali lagi curhat berbeda dengan konseling atau konsultasi kepada ahli. Jadi kalau pada kadar tertentu permasalahan yang terkait dengan emosi kita itu dirasa sudah sampai di titik mungkin terganggu secara fisik, terganggu secara fungsi-fungsi keseharian, mungkin kita butuh bantuan ahli gitu ya. Jangan ragu untuk menghubungi ahlinya. Di sini ada Mbak Nuni gitu ya. Kemudian ada Mbak Sinta di IP juga dan lainnya banyak sekali ya insya Allah. Atau kalaupun bukan menghubungi ahli tadi itu kalau curhat ya kepada yang memang benar-benar bisa dipercaya. Lalu cari penyebab dan mencari solusinya apa untuk meredam emosi kita. Biasakan kita berlatih, harus mau berlatih untuk berpikir rasional sebelum bertindak. Masalahnya gini loh Bunda, kita ini cenderung diwarnai oleh rasa ya. Jadi bukan rasionalnya yang bekerja, tapi rasanya yang bekerja. Makanya sering eh, ya baper ya gitu ya. Bawaannya jadinya malah tambah emosi, tambah marah, tambah kesel gitu. Makanya kita tadi yang 3 hal tadi mengelola, menahan gitu kan, mengarahkan gitu. Rasionya harus dipakai, harus di ini. Kemudian mengendalikan emosi dan jangan mau diperbudak amarah. Kan ada ilustrasinya ya, sebetulnya ketika marah itu setan itu berusaha terus saja ngipas-ngipasin kita untuk sampai meledak gitu. Nanti ketika kita sudah meledak, yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan setannya gitu. Yang rugi kita. Dan habis itu setannya cuci tangan, nggak ikut-ikut. Nauzubillah min dzalik. Maka Bu Septi dan Pak Dodik juga pernah ya, saya ingat menyampaikan jangan pernah mengambil keputusan apapun dalam kondisi marah gitu. Karena keputusan yang diambil dalam kondisi marah itu gagal demi hukum, apalah istilahnya. Karena memang sudah sangat tidak rasional, biasanya seperti itu. Selanjutnya, tumpukan emosi yang tidak terkelola dengan baik itu bisa menjadi stres. Mohon maaf. Jadi stres ini sendiri eh, apa namanya? Kumpulan emosi-emosi negatif ya. Eh, ya akibat beban yang dirasa seseorang terlalu berat dibandingkan dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi bisa diartikan respon dari suatu stresor. Stres itu menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu untuk dia bisa menyesuaikan diri. Ada stres berarti ada copingnya. Coping itu adalah bagaimana cara mengatasi, menangani emosi yang umumnya negatif timbul dari situasi stres. Nah, di sini gambarannya begini ilustrasinya. Stresornya tuntutan-tuntutan lebih besar daripada kemampuan sehingga mulailah tertekan. Tertekan itu stres kan ya. Nah, dalam Top 10 Holmes dan Rahe 1967 ada 10 sumber penyebab stres. Di antaranya demikian, kematian pasangan, perceraian, berpisah suami atau istri, di penjara, kematian anggota keluarga terdekat, cedera atau penyakit yang diderita, pernikahan, dipecat dari pekerjaan, rujuk, dan pensiun. Fase dari reaksi stres itu sendiri ada 3. Yang pertama, alarm reaction atau reaksi waspada. Ini sistem saraf otonom diaktifkan oleh stres. Ketika kita stres itu sistem saraf kita diaktifkan. Kalau stresnya terlalu kuat, bisa jadi sampai luka pada saluran pencernaan, kelenjar adrenalin membesar, dan timus menjadi lemah. Atau sering juga menjadi apa itu namanya
sakit perut, mules gitu ya. Jadi itu semua, Masya Allah ya, itu semua Allah ciptakan itu, mekanisme seperti itu. Sebetulnya untuk apa? Untuk diri kita. Kita jadi alarm tubuh kita bunyi gitu. Oh, ini kita harus mulai mengerem, harus mulai mungkin istighfar, perbanyak istighfar gitu. Pada kulit bisa jadi eksim gitu kan ya, gatel-gatel gitu dan lain sebagainya. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah resistance stage, tahap resistensi. Di sini sudah terjadi upaya penyesuaian terhadap stres dengan berbagai macam mekanisme coping yang dimiliki. Dan yang ketiga itu exhaustion, udah nggak bisa apa-apa lagi, kelelahan dia. Terjadi jika stresor itu sudah menetap dan nggak bisa merespon secara efektif. Jadi 3 fasenya seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan supaya bisa mengelola si emosi tadi, sekaligus nih saya bulatkan ke bagaimana sih memanajemen stres itu sendiri gitu. Karena kalau di dalam bulan Ramadan ini kan kebayang ya, kita sebagai seorang bunda, kita juga perlu menyiapkan untuk kebutuhan keluarga, ditambah dengan tadi target-target pribadi yang kita canangkan gitu. Sehingga ketika itu tidak berjalan dengan optimal atau ketika tidak berjalan dengan seperti yang kita inginkan, biasanya apa? Stres gitu. Kalau udah stres, ibadahnya gimana? Terganggu ya, bawaannya kesel gitu. Atau bawaannya tegang gitu. Aduh, belum tuntas nih. Jus berapa, padahal enggak ada sih yang nanya juga gitu ya. Ditanya oleh diri sendiri sebetulnya. Betul nggak sih? Dikejar-kejar sama diri sendiri gitu. Pasang target sendiri, ngejar-ngejar diri sendiri, stres sendiri akhirnya, bener? Nih, coba di sini latihannya nih. Kita coba latihan yuk. Bismillah. Latihan menghayati sumber stres. Mungkin kalau Bunda ada kertas di deketnya sama pulpen, coba Bunda hayati perasaan kita dalam 1 bulan terakhir ini. Atau dalam 11 hari inilah ya, Ramadan ini. Apa aja sih yang jadi sumber stres? Tuliskan satu persatu di kertas itu. Oke, kalau sudah dituliskan, nah untuk setiap sumber stres yang sudah dituliskan, kasih angka. Angka berapa stres yang dirasakan dari 1 sampai 10. 1 itu lemah, 10 tuh kuat banget, berarti stres banget gitu. Boleh. Mungkin bolak-balik gak kebangun mau sahur mungkin gitu. Apa namanya? Bingung mau nyiapin menu apa lagi yang menarik. Bangunin anak susah banget apalagi. Aduh stres, minusnya belum berhenti-berhenti. Aduh banyak banget utang puasa misalnya. Apalagi ya? Stres harga tiket nggak turun-turun, kan mau mudik gitu. Tulisin aja Bun, tulisin aja. Nah, kalau sudah, coba. Kalau sudah ditulis semua dan sudah dikasih angka semua gitu ya di belakangnya. Kalau sudah coba Bunda baca kembali satu persatu sambil dihayati. Benar nggak sih stres itu? Terkadang kita itu semuanya ditampung di kepala. Nggak pernah ya jarang sekali lah ya mencoba untuk dituliskan gitu. Sehingga apa tuh bahasa anak zaman sekarang? Overthinking ya, overthinking. Udah thinking dioper-oper lagi gitu. Insya Allah. Akhirnya capek kan ya, capek pasti overthinking itu. Capek banget, aduh mak, capek, kepalanya berat gitu. Nah,
Seandainya kita mau mencoba seperti ini, menghayati sumber stres kita butuh selembar kertas dan pulpen aja. Tulisin semua yang kira-kira menjadi kekesalan, menjadi sumber stres tadi gitu ya, memicu emosi negatif kita, terus kita angkain gitu. Kalau sudah diangkain semua, kemudian tarik napas, baca deh satu-satu. Tanyakan pada diri sendiri, benar nggak sih sesetres itu saya gitu. Ternyata alhamdulillah loh, ketika itu dilakukan, kita bisa nguraikan sendiri kok. Ternyata enggak lah, enggak segitunya gitu. Oh, mungkin selama ini kita menjadi stres tuh gara-gara apa? Gara-gara kita nggak pernah nulisin semuanya gitu, nggak pernah dirunut apa sih yang memenuhi isi kepala ini gitu. Kalau sudah dirunut, ibarat kita nyusun baju di lemari, ada baju yang bisa di skip dulu, ada yang disimpan di bagian mana, seperti itu ya, ada laci-lacinya gitu. Ada yang bahkan mungkin, ini mah nggak masalah, ini mah nggak perlu diinin. Tuh. Oke, itu tadi latihan menghayati sumber stres. Oke, manajemen stres. Coping itu adalah bagaimana orang berupaya mengatasi masalah atau menangani emosi negatif yang ditimbulkan. Ada dua jenis di sini. Ada yang problem focus coping. Jadi fokusnya itu atau penanganan stresnya itu fokusnya pada menyelesaikan masalah. Jadi mencakup bertindak secara langsung untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi atau minimal mencari informasi yang relevan dengan solusinya. Contoh-contoh, menyusun menu berbuka puasa biar nggak bingung selama sebulan. Contoh. Nah, yang kedua yaitu emotional focus coping, yaitu penanganan stres yang fokusnya pada meredakan emosi negatif yang muncul. Ini merujuk dari berbagai upaya untuk mengurangi berbagai reaksi emosional yang negatif terhadap stres. Contoh dengan cara melakukan relaksasi, melakukan pengaturan nafas, jadi berlatih bernafas ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa sedikit mencontohkan, kalau nggak saya colek-colek Mbak Nuni gitu ya, untuk bantu. Soalnya lagi bengek gitu. Atau mencari rasa nyaman dari orang lain atau hal lain yang, karena tiap orang tuh sangat personal ya. Kadang ada yang rasa nyamannya itu adalah ketika ya berwudu, sholat gitu kan. Atau ada yang merasa nyaman kalau, aduh, rasanya tuh nyaman kalau bisa jalan pagi-pagi pas suruk gitu ya, habis suruk ngirup udara pagi gitu, macam-macam. Yang difokuskan adalah meredusir emosi negatifnya tadi. Oke. Selanjutnya, ini tadi skema ini bisa nih kita terapkan kalau kita menghadapi berbagai hal yang mungkin sedang sangat-sangat kita pikirin gitu ya, sangat stres deh kita, Bun. Ada masalah gitu. Kalau iya, pertanyaan berikutnya adalah, aku bisa nggak merubah itu, masalah itu? Ada dua jawaban nih. Kalau iya, eh, apakah sekarang waktu yang pas untuk mengerjakan itu? Kalau jawabannya iya lagi, berarti ini adalah problem focus coping. Artinya eh, penanganan yang berfokus pada bagaimana solusinya gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke atas tadi, ada masalah, iya. Aku bisa nggak nanganin itu? Kalau jawabannya enggak, oke, sorry. Kita kalau masih jawabannya iya dulu, saat ini waktu yang tepat nggak untuk menyelesaikan itu? Nah, kalau jawabannya enggak, bisa jadi itu yang harus diberesin dulu adalah masalah emosinya. Sama halnya tadi kalau ada masalah, iya, aku bisa merubah itu nggak? Enggak. Artinya nggak punya kemampuan untuk mencarikan problem solvingnya apa gitu ya. Oh ya udah, berarti yang harus diredakan di situ adalah emosinya gitu. Bisa dipahami, Bun? Ya, ini latihan emosi menunggu waktu yang tepat ya, Bun.
Ya, jangan sambil masak dan goreng aja. Gosong nanti ikannya. Tambah emosi yang ada ya. Nah, termasuk juga ini ya, bagaimana ini bagian dari bagaimana kita mengelola atau memanage tadi stres kita atau emosi kita tadi. Kita pilah-pilah gitu kan. Sehingga kita tuh jadi tahu harus ngapain sih. Kalau tadi kertas yang pertama kan kita menghayati nih yang menjadi sumber masalahnya atau yang menjadi sumber stresnya apa aja. Dan kita mencoba untuk memberi nilai sendiri-sendiri. Ternyata setelah dibaca lagi, oh ternyata nggak sesetres itu kok. Nah, yang ini adalah bagaimana kita memilah. Oke, dari sekian banyak masalah yang ada, dari sekian banyak sumber stres atau sumber emosi yang ada yang bisa diselesaikan dengan dicarikan solusinya, ada yang ternyata yang harus diselesaikan urusan emosinya gitu, seperti itu. Nah, kalau sudah kayak dikelompokin begini tuh kan rasanya jadi lebih ini ya, enak gitu. Oke, tahu deh ini harus begini, ini harus begitu, seperti itu. Jadi ngurang-ngurangin lagi isi kepala tadi yang sudah di over-over gitu ya, penuh gitu, load. Oke, lanjut. Coping yang efektif seringkali bervariasi tergantung situasi dan tergantung masing-masing. Coping itu mengaktifkan peran emosi positif untuk dapat menghilangkan beberapa efek yang tidak menyenangkan dari emosi negatif. Ekspresi kemarahan, ingat loh Bun, berdampak pada kesehatan tubuh kita. Beberapa diantaranya berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Ini juga saya alamin pribadi ya. Mungkin kalau yang punya kelemahannya di kulit gitu bisa jadi memicu beberapa penyakit alergi tertentu gitu yang bahkan menahun seperti eksim gitu. Wah, itu apa ya ibaratnya kok ada terus gitu ya itu kejadian itu. Nggak sembuh-sembuh gitu ya. Oh, ternyata pemicunya bukan bakteri, bukan ini tapi itu yang sifatnya psikologis. Nah, faktor-faktor psikologis yang dapat mengurangi stres juga ada. Pertama, cara coping stres yang dipilih gitu. Kalau tepat, alhamdulillah bisa mengurangi stres. Kalau nggak tepat kayak tadi, harusnya problem solving di yang ditanganin emosiannya, ya nggak kelar-kelar lah. Gitu kan nggak pas gitu. Makanya kita perlu mengelompokkan. Kemudian harapan akan self efficacy. Jadi harapannya tuh kita bisa bertumbuh menyikapi berbagai berbagai apa sih ya permasalahan yang ada dengan lebih dewasa tadi ya itu akan membuat kita juga semakin bisa mengurangi stres-stres yang kita alami. Kemudian ketahanan psikologis, optimisme dan dukungan sosial pastinya. Ini bagus banget kalau kita bisa mengajarkan ke diri kita sendiri, lantas kemudian kita tularkan ke anak-anak sedini mungkin, ya mungkin dengan bahasa yang mereka pahami gitu ya. Sederhana lah dalam versi mereka. Itu akan sangat eh, ya alhamdulillah gitu bagus sekali berkembangnya. Ada terapi-terapi yang juga digunakan untuk gangguan yang sudah ke fisiologis ya. Ada psikofarmakologi, obat-obatan dengan resep dokter tentunya, kemudian biofeedback, lantas manajemen stres itu sendiri dan manajemen rasa sakit. Ini bisa nanti dikaji lebih dalam lagi dengan dokter dan dengan ahli-ahli lainnya. Teknik manajemen stres serangkaian teknik untuk membantu orang menghadapi tantangan hidup. Teknik manajemen stres itu bisa dengan relaksasi otot, mengurangi ketegangan pada otot, kemudian penataan ulang kognitif, kemudian keterampilan behavioral dan modifikasi lingkungan. Ini eh, saya cuma sekedar overview ya, tidak dibahas satu persatu. Nah, ini beberapa yang mungkin teknik manajemen stres yang bisa kita lakukan tuh dengan apa? Bernafas, latihan pernafasan. Nah,
Ini kayaknya saya belum bisa nyontohin karena kondisi saya lagi begini juga ya. Atau mendengarkan eh, musik yang menenangkan sambil mengatur pernafasan gitu. Sangat disarankan kalau walaupun ini sedang Ramadan, paling tidak itu berjalan kaki ya 30 menit gitu. Apakah di waktu suruk atau mungkin menjelang berbuka 30 menit aja keluar gitu. Sehingga kita eh, punya waktu sendiri yang dikhususkan tuh untuk apa? Relaksasi intinya sih, untuk mengurangi stres yang ada gitu. Oke. Nah, terkait dengan keseluruhannya tadi dengan mindful parenting, tadi saya katakan pengasuhan yang penuh perhatian mungkin kurang tepat mengartikannya. Sebetulnya dikonseptualisasi oleh Kabat-Zinn 97 sebagai praktek hadir dan sadar dalam interaksi sehari-hari dengan anak-anak. Melalui kita memberi perhatian tanpa menghakimi setiap momen yang terjadi. Jadi here and now. Kalau bicara tentang mindful itu tuh kata kuncinya here and now. Di sini dan sekarang. Jadi hadir di sini dan sekarang. Nih, Bunda di sini ada bersama saya nggak? Halo? Atau ada bersama yang lain? Ya, kayak gitu mindful. Mungkin sudah pernah ikut kajian mindful juga yang lain ya. Dimensi mindful parenting itu pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke. Kemudian menerima diri kita dan menerima diri anak tanpa menjudgment, tanpa menghakimi, apapun itu. Lalu kesadaran emosional diri kita dan anak kita. Meregulasi diri dalam hubungan pengasuhan dengan anak dan ulas asih itu jadinya belas kasih ya kepada asal katanya compassionate gitu ya untuk diri kita dan anak kita. Ini dimensi dari mindful parenting itu. 5 hal ini tuh. Sehingga kenapa mindful jadi begitu apalagi dalam Ramadan ini ya. Kita fokuskan sungguh-sungguh apa sih kita bertujuan apa hanya benar-benar untuk mencapai takwa gitu. Ya, puasa seperti filosofinya puasa. Puasa itu satu-satunya ibadah yang untuk Allah. Benar nggak? Puasa itu kita mau pura-pura puasa, puasa beneran atau nggak ada yang tahu. Iya nggak sih? Kalau kita sholat masih kelihatan gerakannya. Kalau kita nyumbang masih kelihatan. Kalau kita apalagi bersedekah, nyumbang, berkurban masih kelihatan. Tapi kalau kita puasa, mau kita bohong atau beneran puasa, nggak ada yang bisa menuduh gitu ya. Hanya Allah yang tahu. Nah itu tadi, here and now, dibawakan dalam pengasuhan anak-anak kita. Ya, saat ini hanya dengan kita fokusnya kepada anak saat ini, sekarang juga. Gitu. 3 faktor kunci untuk pengasuhan yang penuh perhatian, sehingga kita bisa begitu bonding ya insya Allah. Di dalam bulan-bulan ini setelah tadi memanage emosi yang ada, memanage stres yang ada, perhatikan perasaan Anda sendiri ketika berkonflik dengan anak. Pikirkan pertengkaran terakhir, kalaupun memang ada pertengkaran atau mungkin ya hal-hal yang agak nggak nyaman dengan anak-anak, di situasi yang membuat frustrat dengan anak-anak Anda. Nah ini kan perlu ada pendataan ya, kayak tadi kita perlu ngelis nih hal-hal apa aja sih yang seringkali bikin anak cranky dan kita cranky. Yang cranky itu bukan cuma anak loh ternyata. Emaknya juga cranky, benar? Iya, jangan suka ngejudulin anaknya cranky, emaknya cranky. Hmm, gitu ya. Dan itu kita perlu ngelis nih kalau di poin 1 ini. Oh
iya ya, aku nih kayaknya suka error kalau udah kayak begini nih. Urusan mandi, ada urusan apa lagi? Urusan ngebangunin sahur. Ya, silahkan di list lah ya, Bun ya. Sehingga kita kalau kita tahu itu, kita jadi bisa cari solusinya gimana atau cari eh, supaya nggak nyerempet-nyerempet gitu ya ke situ. Poin kedua adalah belajarlah untuk berhenti sejenak sebelum berproses dengan kemarahan. Tumak ninah, hayati dulu gitu. Jadi kalau mau marah tuh sampai pengen ketawa. Oh, marah nih, coba ngomong ke diri sendiri stop gitu. Gimana ya caranya? Udah mau marah terus suruh ngomong ke diri sendiri. Stop. Artinya gini, sebelum kita reaktif dengan respon marah kita tuh coba untuk apa sekuat tenaga coba untuk ini dulu gitu, tahan dulu. Kira-kira saya nih marah pas nggak gitu, tepat nggak kalau marah. Pun kalau misalnya saya mau marah, ini bagian mananya yang bikin saya marah sehingga ketika saya marah anak saya ngerti kenapa saya marah gitu. Jadi bukan berarti bunda nggak boleh marah. Mindful parenting itu bukan berarti kalau dalam ini saya ya, kalau dalam pendapat saya pribadi bukan berarti nggak boleh marah, tapi ketika marah pun mindful marahnya gitu. Sehingga marah yang bermakna itu, marah yang mindful itu tuh tepat sasaran. Begitu dan anak ketika diberikan marah yang mindful itu, anak tuh mendapat feedback yang benar mengerti kenapa gitu, di bagian mananya apa yang salah seperti itu. Dan dengarkan baik-baik yang ketiga, sudut pandang anak bahkan ketika dia atau kita tidak setuju gitu. Artinya kita tidak bersepakat gitu dengannya. Karena seringkali gini, kata ajaib yang kita ucapkan itu bukan hanya semata-mata ketika kita benar-benar dalam posisi meluk-meluk dia, sayang sama dia, kemudian I love you Bibe, sayang gitu. Tahu nggak anak kalau bunda sayang? Bahkan ketika kita marah pun kepada anak, kita bisa menyampaikan itu. Tahu nggak kenapa kamu dimarahin nak? Gitu. Karena bunda sayang sama kamu. Sehingga anak itu menerjemahkan bunda marah atau ayah marah itu bukan karena kesel jengkel, tapi dia memproses, dia mengerti apa sih yang sebetulnya sedang message yang sedang ayah bundanya sampaikan dari marahnya tadi. Dan itu semua dibungkus dengan marah karena sayang. Seperti itu. Oke, selanjutnya pentingnya mindful ini Bun masih terkait untuk tema kita hari ini. Kita tuh jadi bikin memperlambat diri kita ya, supaya nggak terlalu reaktif, nggak senggol bacok gitu ya. Maksudnya nggak bersumbu pendek gitu terhadap anak-anak. Namanya juga anak-anak Bun pasti deh. Pasti mereka akan selalu ada karya-karya kerennya yang bikin kita kesenggol, yang bikin kita senewen gitu ya. Emang demikianlah gitu. That's the way they are gitu ya maksudnya. Tapi kalau kita mencoba untuk mindful gitu ya, kita memperlambat diri kita untuk reaktif gitu. Sehingga kita tuh tetap under control gitu ya, tetap membantu merasa tenang, tenang. Everything is gonna be okay, all is well gitu ya. Dan membantu kita sebagai orang tua mempertahankan perspektif nggak terlalu kewalahan gitu. Ya begitulah. Kalau ingat ini tuh saya ingat dulu waktu usianya Nisa. Masih usia 2 tahun, 3 tahun masih sering tantrum ya, masih sering ngamuk, ngamuk, ekspresi ngamuk yang belum bisa dikondisikan. Ya udah kalau dia lagi mau jejeritan ya udah, maksudnya kasih kesempatan aja jejeritan gitu 2 tahun 2 tahun mau menuju 3 tahun gitulah. Wah, sampai guling-guling gitu ya.
kadang orang di sekitar tuh yang heran, ini emaknya kenapa diem aja ya? Padahal bukan diem aja, maksudnya ya kita memberi kesempatan pada si anak untuk dia lagi mengekspresikan keselnya, marahnya. Kan kita nggak diem, kita lagi liatin dia dan kita bertanya, udah masih kesel nggak gitu. Kadang jawabannya wah masih begitu ya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, bunda tungguin gitu. Ntar kalau dia udah kelar dia berhenti sendiri kok. Gitu. Jadi stay cool ya. Yang nggak cool yang di samping-samping yang denger gitu biasanya seperti itu sih karena nggak biasa gitu. Ya ending Bunda di bulan ini sebetulnya Allah tuh merindukan kita untuk segera meraih ampunannya dan mengharapkan kita itu untuk meraih surganya. Ya Allah, kalau seperti ini tuh kayaknya kita siapa ya? Allah tuh nggak butuh kita gitu, kita yang butuh Allah. Allah janjikan, Allah kasih bulan penuh diskonan ini, penuh hadiah ini buat kita. Nah, padahal kita yang suka bikin salah, kita yang suka bikin dosa, apalagi sama amanah-amanah yang Allah titipkan pada kita, amanah suami, amanah anak-anak gitu ya, amanah orang tua. Oh ya Allah, eh tapi Allah pengen kita balik gitu kepadanya. Nah, Allah kasih diskonannya, Allah kasih jalan kemudahannya. Nah, terkait dengan yang tadi kita bicarakan, coba Bunda sekarang refleksikan ke diri masing-masing mengenai menahan amarah. Sebetulnya apa sih yang membuat kita marah gitu? Silakan dihayati. Bisa jadi ternyata nggak segitunya loh gitu kita tuh marah gitu. Bisa jadi ternyata ya cuma reaktif kita tadi itu aja gitu. Kita kurang sabar, kurang berzikir, kurang istighfar. Padahal dengan memperbanyak istighfar, apalagi di bulan ini tuh berguguran dosa-dosa dan insya Allah istighfar yang banyak itu juga akan menambahkan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga gitu. Masya Allah. Kurang baik Allah tuh ke kita gimana lagi ya, kitanya ini yang kayaknya kurang bersyukur gitu, memaafkan gitu. Nah ini nih jadi ingat materi kemarin, sebetulnya apa sih yang membuat kita sulit memaafkan, apa juga yang membuat kita lebih mudah memaafkan. Ya tiap orang berbeda-beda, tapi kalau kita tidak mencoba untuk memahami ini secara ya refleksi gitu ya, akhirnya maaf yang kita sampaikan tuh cuma sekedar maaf yang formalitas gitu ya, tidak dari hati. Demikian juga ketika kepada anak-anak atau kepada suami tercinta, kepada orang tua. Ini juga termasuk nasihat pribadi buat saya. Memaafkan. Kita ini pantaskah tidak memaafkan padahal kita juga seorang pendosa. Ya. Nah, dan taubat dalam hal apa? Aku benar-benar ingin Allah mengampuniku. Oh, banyak banget ya, Bu. Nah, lantas kalau memang banyak, pantaskah kita tidak memaafkan anak-anak kita? Pantaskah kita tidak memberi kesempatan kepada pasangan kita sebesar apapun kesalahan mereka gitu ya? Pantaskah kita marah-marah kepada orang tua kita di usianya mereka yang mungkin sudah tidak lagi muda saat ini ya? Maksudnya di usia di mana mereka juga sudah begitu lanjut dan ya artinya sudah berubah gitu, sudah kembali seperti anak-anak lagi. Ya mungkin ini saatnya kita yang mengasuh gitu. Inilah ladang pahalanya gitu. Inilah jalan juangnya, jalan ninjanya seperti itu. Untuk apa? Untuk taubat yang ingin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di 10 hari terakhir bahkan Allah janjikan satu malam yang Masya Allah, malam Lailatul Qadar ya. Ini kalau kita menghayatinya hanya sekedar seperti ritual hari-hari, tidak dihayati dengan iman, mungkin akan berlalu biasa aja. Tapi kalau kita menghayatinya, iya ya, kita belum tentu loh nyampe.
Karena rahasia umur itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau kita diberi kesempatan nyampe, belum tentu dapat gitu. Oleh karena itu, ya bersih-bersih yuk, bersih-bersih yuk, bersih-bersih yuk. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat keutamaan malam Lailatul Qadar itu gitu ya. Dan semoga Allah memudahkan, semoga Allah meridhoi, sehingga diampuni, plus hilang semuanya dosa kita, salah kita yang selama ini udah kita perbuat. Ini doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah. Syukran, jazakumullah khairan kasiran. Mohon dimaafkan lahir batin. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Mel. Terima kasih, Mbak Reni. Aku nahan biar nggak batal, takut ketelan air matanya. Cuman di akhir-akhir eh, materi Mbak Reni itu suaranya mulai pelan dan itu eh, cukup merasuk ya ke hati gitu ya. Apa membawa kita ke dalam suasana untuk juga merenung gitu. Bagaimana supaya kita bisa semakin mindful dalam menjalankan peran sebagai ibu itu ada eh, mulai dari kita harus benar-benar ikhlas memaafkan, kemudian juga jangan lupa taubatnya. Itu benar-benar buat benar-benar ya sesuai dengan temanya ya Mbak Reni itu kita menjadi penguat jiwa kita untuk lebih ikhlas dalam menjalani itu gitu. Supaya kita bisa mencapai eh, apa sih motherhood yang mindful gitu. Kemarin baik gitu ya. Ya, Alhamdulillah materi dari Mbak Reni sudah disampaikan semua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya itu dipersilahkan untuk open mic. Eh, Kalau tidak bisa open mic, mau lewat chat, baik eh, apa mau lewat jalur Japri pribadi ataupun langsung di chat room itu saya persilahkan. Kita ada waktu sampai dengan jam 11. Jadi silakan bertanya, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya langsung. Silakan yang mau bertanya langsung boleh raise hand, nanti saya nanti langsung open mic ya. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau menambahkan, Mbak Nuni, supaya hasanah ilmunya mungkin jadi lebih variatif ya Bunda Reni ya. Iya, Mbak Nuni nih. Mbak Nuni lagi nggak batuk nggak Mbak? Mau ditodong. Saya tadi mau latihan relaksasi, tapi kayaknya dalam kondisi batuk ini kayaknya bakal batuk-batuk deh. Kurang ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Bener ini latihan relaksasi itu sebetulnya lebih kepada bagaimana kita melatih pernafasan dengan teratur begitu. Seringkali kita tuh membuat jadi apa ya capek lelah tuh karena kita bernapas juga nggak teratur ininya apa namanya tarik hembuskan seperti itu. Duh, mohon maaf jadi nggak bisa memberi contoh ya lagi dalam kondisi seperti ini. Iya, qadarullah Mbak, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang nanya, saya dulu yang nanya nih. Kan, kalau ini kan saya mau nanya ini Bunda Reni. Kan kemarin juga pas Bunda Reni juga hadir dalam terapi memaafkan itu ya. Iya, Nah, mungkin kita dalam keadaan sadar nih ya, di hari ini gitu ya, eh, lagi on fire nih sekarang nih kan habis ngikutin kegiatannya Mbak Reni nih, on fire. Oh iya, ya baiklah, aku akan memaafkan semua emosi yang kutulis tadi gitu kan, misalnya kayak kesalahan anak kah, kesalahan pasangan kah, atau ada hal-hal lain yang membuat kita tidak srek gitu.
setelah kegiatan ini misalnya kita memutuskan untuk memaafkan. Namun apakah di kemudian hari tuh misalnya tiba-tiba ingat lagi gitu. Apakah itu berarti proses memaafkan kita tuh belum apa istilahnya menyeluruh, belum memaafkan yang tidak sempurna atau gimana tuh Mbak Reni? Apakah itu wajar dan normal? Kalau wajar dan normal mungkin iya ya, tapi apakah kalau misalnya mengingat tuh kita jadi batal gitu lah istilahnya memaafkannya kita. Niat memaafkannya gitu ya. Istilahnya. Ya, kalau sebatas yang dipahami kemarin apa yang disampaikan oleh Kang Asep itu kan, makanya itu namanya kita terus-terusan latihan gitu. Terus-terusan latihan sampai benar-benar itu tak bersisa gitu ya. Dengan berbagai metode atau teknik pemaafan yang mungkin kita coba latihkan gitu kan ya, kayak mulai dari ditulis. Kalau dibaca lagi terus, aduh masih ada yang nyesek, tulis lagi gitu kan. Tulis lagi, oke, sudah dibaca lagi, masih ada yang nyesek, tulis lagi, nambah sampai benar-benar kita sendiri merasakan udah nggak ada rasa apa-apa gitu. Nah, setelah atau pakai metode yang lain adalah mungkin dengan empty chair atau tadi di kepada benda apa ya dipakai, kita luapkan gitu apa yang mau kita sampaikan, kita marah, kita kesel atau mungkin apapun yang kita pikirkan mau kita sampaikan sampai benar-benar kita plong gitu kan ya. Tapi memang itu nggak sekejap gitu ya, artinya nggak apa sih istilahnya, nggak tiba-tiba satu kali sudah langsung hilang begitu saja begitu, butuh proses, butuh waktu. Itu yang sifatnya mungkin kadar keselnya atau kadar marahnya masih sifatnya masih kayak apa ya, eh sebatas di tataran emosi saja. Hanya saja yang perlu digarisbawahi dan perlu mungkin dibantu adalah ketika tadi itu sudah sampai ke ranah-ranah fisik ya. Maksudnya ketergangguannya itu udah kayak jadi sesak napas, jadi nah itu kayaknya udah butuh bantuan pihak lain untuk sebutlah di terapi seperti itu. Yaitu jalani prosesnya sampai tuntas seperti itu. Kalau pertanyaannya Mbak Mel berarti kan apakah gagal memaafkan? Ya enggak sih ya, insya Allah itu bagian dari proses ya, kita kan manusia, ada naik ada turun gitu kan, selayaknya iman ada naik ada turun, tinggal kitanya persisten nggak dalam mengulang-ulang lagi gitu kan. Mungkin tadi ketika memang sudah bisa meredusir kesalnya, marahnya, sudah bisa mulai memaafkan, segera tutupin dengan mengingat-ingat kebaikan-kebaikannya dari mungkin orang yang bersangkutan atau dari ya apa sih, siapa sih yang membuat kita kesal itu gitu. Atau kalau tidak bisa mengingat-ingat kebaikannya, ya udah kita aja yang berbuat, kita hujani gitu dengan berbuat baik kepadanya sehingga kita sampai lupa gitu, karena kita tersibukkan dengan berbuat baik aja terus gitu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya gitu kan ya, baik yang mengikutinya maupun tidak gitu. Seperti itu sih yang saya pahami dari Kang Asep kemarin, karena sejatinya memaafkan itu bukan untuk dia gitu. Memaafkan itu untuk kita, untuk saya, seperti itu gitu. Begitu sih Mbak Mel. Baik, ini ada yang japri nih Mbak. Iya. Lalu mau bertanya, Bismillah mau bertanya, bagaimana kalau kita sudah memaafkan dan menghindari pertemuan hingga saat ini? Apakah proses memaafkan itu berarti belum selesai atau masih belum memaafkan dari hati? Tapi qadarullah ada aja waktu yang sudah Allah tetapkan saya bertemu dengan
yang bikin kesel ini? Itu gimana, Pak Ren? Ya, kemarin tuh juga ada yang bertanya dan saya ingat Kang Asep itu menjawab itu sah-sah aja memilih untuk tidak bertemu dulu. Artinya kan apa? Setiap orang bebas untuk memilih caranya dalam proses dia memaafkan tadi gitu ya. Selagi dia mengerti tujuannya apa. Tujuan memaafkan itu gitu. Oh, itu berarti untuk sementara saya memang memilih untuk menghindari dulu gitu. Ya silahkan, tapi kan tahu tujuannya tadi. Karena kita harus menyayangi apa? Menyayangi diri kita. Yang utama kita harus sayangi itu adalah diri kita. Tapi ini bukan egosentris ya. Nanti salah kaprah lagi gitu kan. Aduh, suka dipelintir-pelintir sama Instagram sama netizen ini bingung juga kita. Self self love itu bukan ego. Karena kita peduli sama kesehatan mental kita gitu loh. Yang kalau bukan kita yang peduli siapa lagi coba gitu. Nah sementara kita nih bunda semua di sini tuh harus happy loh, harus bahagia karena kalau kita nggak bahagia repot, yang orang rumah kena dampaknya ini. Ya jadi happy wife happy life. Jadi gitu Bun. Sehingga nggak apa-apa sih Insya Allah eh, selama itu kita sadari benar tidak ada maksud untuk apa ya jahat gitu ya, tapi memang demi menjaga supaya tadi mengurangi, meredusir hal-hal yang mungkin akan menjadi ya malah tidak baik lagi, mungkin menghindar dulu. Tapi tadi kan qadarullah ada aja pasti caranya Allah mempertemukan gitu. Nah, itu dihayatinya bab lain lagi tuh. Berarti Allah sedang menguji naik kelas nggak nih gitu. Naik kelas nggak nih? Oh ya, begitulah gitu. Kemarin itu kalau nggak salah dari Kang Asep itu juga bilang kalau kita memahami orang yang di seberang itu memang sudah demikian wataknya, sebutlah gitu ya. Ya udah harusnya kita gak usah berharap banyak dalam artian ya emang udah kayak gitu wataknya kita mau ngomel jungkir balik atau gimana keselnya juga tidak akan merubah orang itu gitu. Yang bisa kita atur bukan dia tapi diri kita, mindset kita, respon kita terhadap dia, begitu kan ya? Supaya kita jadi jauh lebih sehat. Sama halnya gini, kayak kita memperlakukan orang tua kita. Orang tua kita saat ini kan apa itu orang tua kita loh gitu. Tapi ada aja kan hal-hal yang ya dengan sejalan usianya mereka ya, aduh kenapa ya kayak gini banget gitu ya istilahnya. Tapi saya ingat Ustadz Abu Samad pernah berkata, bagaimana kita berbakti pada orang tua, perlakukan mereka seperti Al-Quran lapuk. Al-Quran itu ada adabnya kan Bun, kita memperlakukannya. Iya, nggak boleh sembarangan. Nah, kalau Al-Quran lapuk dibaca nggak bisa, takut robek, ya kan? Dipajang doang nggak boleh. Itu Al-Quran. So, perlakukan sebaik-baiknya. Al-Quran lapuk, ya itulah orang tua kita. Jadi ya memang ya kita berjuangnya begitu gitu. Ya udah balik lagi ke yang menciptakan mereka orang tua kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kasih kekuatan gitu. Kalau saya mau mengurus orang tua saya, mertua saya gitu, kasih saya kemampuan gitu, keluasan hati gitu ya, dan segala macamnya gitu sehingga kita bisa selamat gitu ya sampai berbakti kepada mereka orang tua kita seperti itu kebayangnya sih. Ya dikaitkan dengan kemarin ya materi kemarin. Nah ini ada yang angkat tangan nih Mbak. Iya nih, alhamdulillah nih. Makasih Bunda Reni jawabannya tadi. Sekarang Ya. lanjut ke yang raise hand nih, Mbak Ya, Rahmadani. Mbak Ramadhani. Silakan Mbak Rahmadani. Iya, Assalamualaikum Mbak Reni. Masya Allah, mantap Waalaikumsalam. sekali materinya. Mohon maaf saya belum bisa on cam ya ini ya Mbak Ren ya. Gak apa-apa. Iya, Mbak saya tadi tertarik ya pas pembahasan tentang pengelolaan emosi gitu. Pengalaman ya, saya tuh pernah ngalamin emosi gitu kan, kesel banget gitu misalnya sama orang, terus nahan nih untuk tidak
cekcok atau berkonflik ya. Tapi akhirnya misalnya orangnya tuh ngajak debat, ngajak diskusi, berkonflik, membahas pada saat itu, padahal kondisi hati mungkin sedang tidak nyaman. Akhirnya yang terjadi kayak malah apa ya, pundak atau dada tuh jadinya sesak gitu. Nah, cuman kalau ada 2 pilihan ya, maksudnya kalau mau meluapkan kok kayaknya bakal pasti marah gitu, khawatir malah kata-kata yang nggak baik nanti yang keluar, tapi ketika ditahan kok ada rasa fisik yang berasa gitu. Nah, ini sebenarnya apa ya Mbak Ren ya? Terus, bagaimana ya kita kira-kira menghadapi situasi-situasi seperti itu dan mengatasi kalau misalnya sampai muncul kejadian, seperti itu. Makasih banyak Mbak Reni. Ya, alhamdulillah Mbak Ramadhani. Manusiawi ya, kita ini manusia bukan malaikat. Kita dikasih Allah karunia segala rasa itu, emosi yang ada itu. Emosi itu dasarnya netral. Mungkin saya belum sampaikan tadi. Baik itu marah, baik itu senang, sedih, ketawa sampai ya segala macam bentuk emosi itu netral sebetulnya. Tapi bagaimana pemaknaannya itu di kita. Memaknakannya tuh di kita, di mindset kita yang menjadikan itu bermakna bisa beda-beda begitu kan. Nah, terkait tadi gimana nih kalau lagi mau menghindar tapi orangnya ngajak terus kan, tapi kita menghayati perasaan kita nggak nyaman sudah gitu. Ya, yang bisa dilakukan istighfar gitu. Astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar. Minta izin berwudu, Mbak. Minta izin berwudu dulu, ya. Kemudian kalau Mbak masih belum habis berwudu, masih belum tenang juga, minta izin sholat, Mbak. Minta izin sholat dulu 2 rakaat. Kalau Mbak sudah cukup mampu setelah sholat itu dan hadapi dengan tenang, hadapi gitu. Tapi kalau misalnya habis sholat juga masih belum tenang, minta izin sama dia. Maaf, boleh nggak kita lanjutkan nanti saja, begitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya responnya akan bagaimana orang yang di seberang sana. Bisa jadi dia kesel dong kalau udah disuruh nunggu terus tinggal pergi. Ya paling tidak, ya paling tidak jeda yang kita lakukan itu, ya kita kan berdoa ya, kita berharap juga ya Allah Engkau yang membolak-balikan hati ya Robbana gitu kan. Aduh, saya nggak lagi pengen ribut, nggak dalam kuasa saya ini gitu. Ya semoga dengan jeda-jeda yang kita minta itu dia juga agak menurun gitu ya ininya eh, apa marahnya atau apalah yang sedang beliau rasakan. Memang tidak mudah sih, rasanya pengen gitu ya, bergejolak banget. Tapi percayalah, ada sebagian tiupan-tiupan dari setan di situ gitu yang terus saja menggusrah-gusruh kita supaya berantem, maksudnya supaya meletup ininya gitu, meletup marahnya. Begitu, Mbak. Bukan, sekali lagi kalau saya ngomong begini bukan berarti kita tidak boleh marah ya. Loh, marah itu perlu karena marah itu cara kita untuk ya juga bagian dari karunia, cara kita untuk meluruskan pada hal yang salah, yang batil misalnya seperti itu. Tapi bukan kita marah-marah sama lawan bicara kita kan. Jadi menjeda-jeda itu juga sebetulnya ini ya salah satu strategi untuk nurunin tadi baik emosi kita sendiri juga emosi di seberang gitu, seperti itu. Kalau kayak gitu niat sholatnya apa ya Mbak Reni ya? Ya, Niat sholatnya sholat apa Mbak jadinya ya? sholat 2 rakaat, apa istilahnya itu sholat 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 sunnah. Aduh, kok saya jadi lupa. Itu Sholat sunnah setelah wudhu gitu ya, bisa juga ya. ada sholat sunnah yang dilakukan, pokoknya mau sholat sunnah aja 2 rakaat gitu. Maksudnya Oh, lupa namanya itu ada kok. tapi Ya, niatnya itu ya berarti ya. Nah, kalau kejadiannya ketemu Mbak Ren, misalnya kita bareng berhadapan terus udah kadung, rasanya tuh udah mulai di pundak tuh kayak tiba-tiba misalnya kita kehantem kayak tiba-tiba ketibanan benda berat gitu ya. Saking nahannya ya mungkin ya. Itu kita melakukan apa ya? Apakah istighfar atau mungkin ada selain itu teknik yang lain di saat itu gitu? ya perbanyak istighfar sih Mbak.
Maksudnya Istighfar ya. banyakin istighfarnya. Kecuali kalau misalnya gini tadi ya, bedakan ketika reaksi tubuh yang muncul itu sudah sifatnya sangat mengganggu, sudah sampai ke reaksi fisiologis gitu, kayak tiba-tiba apa badan kaku nggak bisa bergerak gitu kan, kemudian sesak napas sampai perlu pakai inhale gitu ya, seperti itu. Ah, ini saya perlu, nggak bisa saya begini terus nih kalau kayak gini. Ini udah sangat mengganggu. Harus dibantu saya ini kalau kayak begini gitu. Itu yang nggak baik gitu, nggak baik untuk dibiarkan. Ya kalau keamprokan sama orangnya di saat yang sama, tiba asal jangan kita yang mulai aja Mbak. Asal jangan kita yang mulai. Iya, betul betul. Siap siap. Makasih banyak Mbak Ya Reni Mbak, buat begitu. pencerahannya. Iya, Masya Allah. Berarti jeda itu sangat berperan penting ya Mbak Reni ya. Entah jedanya itu dengan istighfar, mulai dari wudhu ya, istighfar, wudhu, kemudian sholat ya. Sholat. Mudah-mudahan dengan ada jeda itu juga orangnya langsung ini kelamaan ini ya, nggak jadi marah deh aku gitu kan. Kelamaan dianya mau marah sama kita, kitanya tar dulu. Sebelum marah aku mau wudhu dulu. Akhirnya Mbak, ya udah batal aja udah marah, batal demi hukum marahnya gitu. Kan Nah, itu disunahkan seperti itu kan, ketika iya kita benar. marah berdiri suruh duduk, duduk nggak bisa tuntas juga marahnya Rebahan. suruh tidur, tidur rebahan gitu, nggak juga ambil wudhu sana gitu, ambil wudhu dulu, habis ambil wudhu nggak ngaruh juga, langsung sholat sholat gitu ya, biar minggir semua syaitan rojimnya gitu ya. Iya, jadi memang hadisnya itu ya berkaitan dengan ilmu psikologi ini juga ternyata ya Mbak Renia bahwa memang pemberian jeda itu penting. Nah ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat itu ada dari Mbak Fitri. Assalamualaikum Mbak Reni, izin bertanya. Ya. Maaf ini kelewatan, maaf. Dari Mbak Siti Zainab dulu Mbak. Oh iya Siti ya. Zainab Rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya Bunda Reni sangat sangat mengena dengan apa yang sehari-hari terjadi. Mau tanya, kadang kita bisa mengendalikan marah, misal ketika menghadapi tantrum anak. Saya menyadari itu terjadi ketika kitanya sedang tenang atau emosi stabil. Tapi di saat lain dengan sumber tantrum yang sama, kita tidak bisa mengendalikan marah karena kondisi kita yang sedang tidak baik. Setelah marah dan sadar, kita minta maaf sama anak. Tapi rasanya kedua hal itu terus saja berulang antara dua kondisi tersebut. Jadi seperti pelin-pelan. Bagaimana supaya kita bisa terus istiqomah mengendalikan amarah? Terima kasih. Masya Allah, ya caranya latihan terus, Mbak. Memang benar ya, makanya tadi kan salah satu dimensinya adalah kita harus tahu banget nih kondisi emosi kita kayak apa, kondisi emosi anak kayak apa, begitu kan? Dimensi dalam mindful parenting itu sadar. Nah, iya, sadar gitu. Mindful tuh harus here and now dan sadar gitu. Oh iya, nih aku lagi nggak oke banget. Kalau lagi nggak oke, ya nggak bisa dipaksain juga. Artinya ya ketika memang anak lagi tantrum, kita lagi nggak oke banget nih. Kita punya partner nggak? Kakaknya yang besar kek, atau suami, atau siapa gitu. Delegasikan dulu gitu, misalnya ya. Kalau nggak bisa juga, peluk Mbak anaknya. Dah, peluk deh. Pelukan itu insya Allah bisa meredusir ketantruman. Teori dari mana nih Bun? Ya dipraktekin aja dulu, Bismillah. Iya, apa? Karena gini, saya menghayatinya ya namanya seorang bunda ya, banyak hal tentu yang sedang menjadi pikirannya, sedang menjadi ininya. Anak tantrum, tapi si bunda juga lagi dalam kondisi exhausted, bahkan itu kelelahan gitu ya. Nggak bisa tadi pakai gayanya benar ini yang iya lah ngamuk diliatin gitu. Enggak, yang ada kita kepancing emosi kan. Iya gitu. Ya udah kalau anaknya tantrum, kalau ada yang bisa didelegasikan, misalnya ke kakak yang lebih tua atau ke bapak suami gitu ya. Pak tolong pak anaknya dulu pak gitu. Ya udah bundanya minggir melipir gitu. Kalau nggak ada juga gimana bun? Peluk deh anaknya bu.
peluk, banyak istighfar, peluk, minta maaf aja terus, pelukin aja udah. Kan aku lagi kesel bun gitu, iya aku lagi kesel. Ya minta maaf aja dipeluk aja anaknya. Insya Allah pelukan itu bisa paling tidak bisa menghadirkan hormon kebahagiaan ya dengan memeluk dia itu gitu sambil dielus gitu. Pas sambil ngamuk ya nggak enak banget meluk anak sambil ngamuk itu ya kebayang lah ya seperti itu. Karena kalau memang nggak bisa didelegasikan nih, tapi kalau bisa didelegasikan itu lebih baik Bunda. Dan berlatih, berlatih, berlatih. Karena tantrum tuh nggak selamanya harus dibiarkan terus-terus tantrum. Kita juga punya kewajiban untuk mengajarkan anak kita naik kelas, mengelola tadi emosinya itu gitu. Harus jadi lebih apa? Lebih canggih lah, nggak ngamuk-ngamuk lagi dong gitu. Nah, apa? Coach aja saya mau ketawa ya. Enggak, kadang-kadang gini loh Bun, cobain deh kalau anaknya lagi tantrum gitu. Tanyain deh, tanyain baik-baik gitu. Dek, tadi tanyain hal yang nggak nyambung sama sekali dengan situasi. Dia lagi ngamuk nih, misalnya mau makan es krim, gitu. Mau makan es krim, mau es krim sekarang, gitu kan. Oh, masih marah gitu. Itu tadi ada apa barusan lewat? Hah? Ntar dia berhenti, cobain deh kalau nggak usah apa pengalihan dengan pertanyaan yang di luar ininya. Tadi kayaknya ada yang ini lewat tukang balon gitu. Kalau tantrumnya itu manipulatif, apa tuh manipulatif? Em, itu tadi ya, bukan bohong juga sih apa ya, lebih kayak ya tadi anak itu kan pinter sebenarnya. Dia tantrum ya gitu untuk apa? Untuk kalau aku ngamuk pasti diturutin sama bunda, padahal belum tentu gitu kan ya. Kalau ternyata dia manipulatif tantrumnya, ntar dia berhenti tuh. Apa bun gitu? Ye, udah nggak ngamuk lagi. Ntar mau lagi, mau es krim lagi. Kadang-kadang itu apa ya bikin ketawa, akhirnya dia nggak ngamuk gitu. Jadi kan anak kita nggak seterusnya ngamuk terus kan, nggak seterusnya anak kita tuh tantrum terus gitu. Bertambah usia, eh, kita ngajarin dia juga untuk bisa coping keselnya, emosinya, marahnya gitu kan dia juga jadi makin canggih insya Allah gitu Bunda. Sehingga sesekali nggak apa-apa lah iseng banget bundanya anaknya lagi tantrum ditanyain macam-macam gitu. Yang ada nanti anaknya marah. Bunda ini aku mau es krim Bunda. Pengalihan isu ya. Iya, Pengalihan isu. pengalihan isu gitu Berarti lah. tadi jawabannya itu berarti kuncinya adalah latihan, kemudian Hmm, pelukan, sama pengalihan isu ya, Bu. pengalihan isu. Jadi itu mungkin bisa dipilih mana yang tepat. Kalau kalau pengalaman saya ya, Bunda Reni ya, untuk keadaan yang kurang lebih sama dengan yang ditanyakan itu, kadang saya tuh lebih sering latihan itu adalah lebih sering melihat anak orang lain yang dimarahin misalnya, atau misalnya anak saya dimarahin sama suami saya misalnya gitu ditegur, Aduh. atau adiknya ditegur sama kakaknya. Oh, ternyata mungkin saya ketika marah kelihatannya kayak gitu ya, katakan gitu. Mungkin waktu saya negur anak saya, orang lain ngeliatnya kayak gitu ya, gitu. Nah, itu cukup cukup manjur sih buat saya jadi latihan. Latihan buat oh iya ternyata emang bagusnya lebih baik menahan diri aja deh gitu. Apa kalau marah ya lebih baik lebih mindful lagi deh gitu, langsung cepet-cepet sadar gitu. Karena ternyata ngelihat anak kita tuh ditegur sama suami, atau anak kita atau adik-adiknya tuh lagi ditegur sama kakaknya tuh ternyata nggak enak ya gitu. Jadi mungkin mereka pun ngerasain hal yang kurang lebih sama ketika sayanya yang menjadi pemeran utama dalam kemarahan itu. Ya, Jadi benar Mbak Mel. Jadi memang anak itu fotokopi kita habis ya. Fotokopiannya kita kita itu. So, iya, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Siti Zainab. Nah, ini terakhir nih Ya, dari Mbak. siap. Terima kasih. Makasih ya udah bertanya. Nah, ini Mbak Fitri nih bertanya. Assalamualaikum Mbak Reni, izin bertanya. Pernah baca nih di konten IG ya. kalau satu bentakan itu bisa mematikan sel otak anak.
Jadi bagaimana cara menyembuhkan luka atau kesedihan anak karena perkataan atau bentakan kita? Apakah permintaan maaf dan mencoba baik lemah lembut bisa menyembuhkan luka dan bisa menambah sel otak anak lagi untuk tumbuh kembang anak? Nah, kalau terkait dengan menambah sel otak lagi, saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau dalam ilmu persarafan tuh ya, yang terbahas, ya sel yang sudah putus itu nggak akan balik lagi gitu, kemudian bisa tersambung lagi, enggak. Nah, kemudian bagaimana cara menyembuhkan luka dan bentakan itu gitu. Kita perbanyak ngobrol, perbanyak bicara, perbanyak pelukan, perbanyak waktu bersama anak-anak. Kemudian eh, kita tuh sebagai orang tua jangan gengsi untuk minta maaf lebih dulu, untuk menyampaikan lebih dulu apa yang kita sesali yang sudah kita perbuat terhadap mereka. Gitu. Jangan menunggu, ntar aja deh kalau sudah agak gede dikit. Jangan, Bunda. Kalau lukanya udah bertahun itu nggak enak banget. Bahkan kita tuh nggak ngerti loh hal apa sih yang membuat mereka luka. Terkadang cuma berasal dari hal sepele yang kita nggak sangka-sangka itu anak kita luka gara-gara itu gitu. Gara-gara sebutlah Bunda tadi bentakan ya, bentakan tertentu gitu. Bisa jadi bukan karena bentakan, kayak cuma lirikan mata yang nggak enak itu juga udah bisa menjadi apa ya, mengenai hati anak kita gitu. Ya Allah segitunya. Iya, segitunya. Dan tiap anak itu beda. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga beda-beda walaupun pabriknya sama. Beda-beda ininya gitu. Beda-beda ketangguhannya, beda-beda apa sih namanya? eh beda-beda dia bisa copingnya gitu kan, cara atau gaya coping masalahnya juga beda-beda gitu. Itu tiap anak itu unik gitu. Sehingga kita nggak bisa pukul rata. Masa apalagi udah pukul rata bandingin lagi. Gitu aja nangis abangmu loh. Dikurung di kamar mandi nggak apa-apa. Lah, Masya Allah. Astagfirullah. Ya, apa ya? Itu tadi gitu. Ya kan gini, kita 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 istighfar ya apa yang sudah pernah kita lakukan ya. Mungkin itu juga warisan yang kita bawa dari apa yang kita terima dulu, eh, orang tua kita. Bukan kesalahan mereka, belum sampai ilmunya kepada ke orang tua kita gitu kan ya. Dan kita nggak bisa nuntut apa-apa sih gini, mama sih gitu gitu. Itu juga gitu ya sudahlah, stop sampai di kita. Karena kita mau belajar sekarang, insya Allah kita banyak sekali media untuk belajar, banyak sekali media untuk memperbaiki diri. Ya udah stop di kita tuh yang buruk-buruk itu. Nah, ke anak-anak kita tanamkan yang baik lah untuk cucu kita nanti gitu insya Allah. Ya tadi, jangan gengsi jadi orang tua untuk minta maaf kepada anak. Sebetulnya eh, yang kita kita minta maaf itu untuk siapa sih? Sebetulnya untuk ketenangan jiwa kita sendiri kok. Cara lain adalah eh, gini, minta anak untuk bikin surat deh. Kalau anak-anaknya udah agak lebih gede ya, maksudnya udah bisa nulis gitu misalnya. Kalau belum bisa, masih kecil-kecil ya bisa ngobrol, ya ngobrol aja gitu. Atau misalnya Bunda inget sempat ngamuk atau sempat marah di mana, ya Bunda korek deh. Pas lagi tenang, mungkin lagi mau tidur kali. Nah, sudah enak ya kondisi maksudnya. Ya, kondisi tenang. Sayang kepada si anak gitu. Ada ingat nggak? Dari aja Bun, jangan dicela, jangan di apa, jangan di judgment gitu ya. Anaknya terlalu ya, marahin lagi kan. Anak itu biarkan dia mengalir kita di versi dari dia gimana dia menyikapi peristiwa itu dan setelah itu
kita minta maaf ya gitu, Bunda kemarin marah-marah gitu. Ini gimana rasanya sekarang? Ade marah nggak sama Bunda? Kalau masih kecil-kecil mereka kan polos gitu ya, mungkin jawabnya enggak gitu atau gimana. Tapi ya jangan juga digampangkan. Kadang itu tersimpan dalam ingatan gitu, Masya Allah. Begitu sih Bunda. Iya, kasih jawabannya Bunda Reni. Berarti memang tetap ada yang namanya pelukan, gak komunikasi yang aktif antara orang tua dengan anak. Kalau di sini di rumah itu sudah mulai main surat-suratan Bunda Reni. Jadi ketika mereka salah langsung nulis surat. Mereka paham bahwa mereka salah. Karena mungkin lisannya masih agak-agak gengsi untuk minta maaf sama ibunya. Jadi mereka kadang merayu ibunya tuh dengan ini untuk ibu gitu kan. Minta maaf. Dan itu saya apresiasi ya. Maksudnya. Eh, jadi yang harus dilatih itu bukan cuma anak yang minta maaf, tapi kita pun sebagai orang tua harus dilatih untuk menerima maafnya anak ya, Baren. Supaya Iya. supaya nggak jangan kayak sulut emosi terus gitu ya, Mbak Ren ya. Kadang kita kalau udah tahu salah ya salah gitu, akhirnya jadinya lupa untuk bukan hanya eh, menuntut anak minta maaf, tapi kitanya pun jadi lupa untuk menerima maaf anak yang sudah tulus itu. Jadi dengan kita lebih mudah menerima maafnya anak, insya Allah anak tuh belajar, oh ternyata ketika salah kita harus minta maaf. Dan mudah-mudahan itu insya Allah berperan besar ya Bunda untuk pergaulan mereka kelak di masa yang akan datang saat berinteraksi dengan orang lain. Oke, waktunya sudah jam 10.54. Sebelum kuis, aku izin foto bersama dulu. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk on cam, kita on cam dulu ya, sekitar 2 menit aja deh maksimal 2 menit. Terus dilanjut dengan cepet-cepetan jawab pertanyaan dari kakak panitia. Nah, kakak panitia pertanyaan udah siap? Atau saya yang bikin pertanyaan? Oke, ada lagi? Oke, Matika buka. Oke, kita tunggu itu countdown ya 10 eh, sebelum mulai diketik di foto ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mbak Aulia monggo senyum terbaiknya di foto sama Mbak Aul nih. Yuk. Oke, sekali lagi. Aku remove dulu spotlightnya ya biar dapat semua ya, Mbak. Nah, Oke, udah oke, nanya oke. gitu, Mbak. Oke. 1, 2, 3 senyum. Ya, lagi. 1, 2, 3 senyum. Ya. Makasih banyak Mbak Aul dan terima kasih untuk senyuman para bunda yang ada Belum di Mbak sini Mel, masih semua. satu Oh belum? halaman lagi. Satu Wah. halaman. Oh iya maaf maaf maaf. Oke, ntar aku copy paste dulu. Oke. Halaman 1, 2, 3 senyum. Oke. Terima kasih Mbak Udah Mel. ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan semua udah memberikan senyum terbaiknya di acara hari ini. Jangan pergi dulu karena sebentar lagi mau ada kuis. Siap-siap ya dengan tombol chatnya. Itu untuk yang hadir duluan pasti tahu nih. Pertanyaan pertama. Apa asal kata emosi? Asal kata emosi
Itu ada di materi. Itu dia tuh. Udah ada yang jawab di chat room Emosfer. Bener nggak di Bunda Reni? Benar. Kan Mbak Era nanti bisa ini ya, japri ke kami untuk atau japri ke ini ya, ke sebentar di. Nanti saya japri Mbak Mel, Mbak Oh Era. iya baik. Boleh. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, apa nilai apa namanya ya? Emosi itu sebenarnya sifatnya apa sebelum kita memaknainya? Iya dijawab di chat room. Aku gemas. Yang udah tahu, itu dia. Berarti menyimak banget nih, alhamdulillah. Ya, emosi itu sifatnya adalah netral sebelum kita memaknainya. Alhamdulillah. Sudah ada 2 pemenang. Nanti akan dijapri oleh Mbak Aulia. Eh, Setelah kuis ini berarti kita sudah hadir, sudah memasuki akhir acara kegiatan ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Reni Osianita Nasution sudah berkenan meluangkan waktunya, berbagi ilmu dan manfaat kepada kita semua. Juga saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang sudah merancang kegiatan hari ini. Dan juga tak lupa kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk mendengarkan, menyimak, kemudian sama-sama saling menguatkan diri ya untuk Ramadan yang lebih baik di hari esok. Hari ini dan seterusnya sampai selesai. Nah, untuk itu kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan apabila kegiatan ini masih perlu banyak perbaikan untuk teman-teman semua. Bagi pemenang kuis nanti boleh langsung dijapri sama Mbak Aulia ya. Untuk itu jangan sampai kehilangan kontak karena nanti sayang ya hadiah kuisnya lumayan. Atau bisa langsung ke IG kali ya Mbak Aulia ya. Kalau misalnya lost contact di Zoom ini bisa langsung ke IG Ibu Profesional Balikpapan Raya. Nanti saya cari Ya. koridornya Mbak Mel kalau hilang. Ya, kalau di sini nggak keburu nyaut gitu ya, kali aja kan langsung ke IG-nya @Ibu Profesional Balikpapan Raya. Baiklah, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni, Mbak Aul, Sama-sama Mbak Reni, Mel. Mbak IP Barat, Biar batin. Makasih semuanya. Kak acaranya. Izin meremove sisa peserta ya. Ya, boleh. Aduh. Ya Allah. Mbak Era sudah dapat ininya, infonya. Udah, Mbak. Recordnya sudah dihapus, di stop dulu Mbak